Cek suara saya terdengar jelas ya, Bu? Ya, jelas. Agak dibesarin dikit. Oke. Wajahnya juga jelas. Pas Zoom center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Coach Erik Hadi Saputra, motivator nasional yang akan membersamai kita pada acara AMT pagi hari ini. Yang kita hormati pula Kepala Mandika Sleman, Bapak Ahmad Mustaqim SAG MA. Yang kita hormati Ibu Kepala Tata Usaha Mandika Sleman, Ibu Nini Dwi Hastuti SE. Bapak Ibu Guru dan Pegawai Mandika Sleman yang kita hormati, dan tidak lupa Bapak Ibu orang tua wali murid dari kelas 10 dan para siswa yang kami sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali dalam acara AMT dan virtual parenting yang kedua. Meski masih dalam keadaan daring melalui Zoom meeting, kita bersama-sama berdoa semoga status pandemi ini segera berakhir dan nanti kita bisa bertatap muka dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan para siswa yang kami banggakan, perkenankan di sini saya selaku pembawa acara terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara pada acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala Mandika Sleman, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara AMT dan parenting bersama Coach Erik, dilanjutkan acara pengumuman, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak, Ibu, dan para siswa yang kami banggakan, marilah acara ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa tersebut, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Mandika Sleman kepada Bapak Ahmad Mustaqim SAG MA. Kami persilahkan. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Jelas. Pak, sangat jelas, Pak. Oke. Jelas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Coach Erik Hadi Saputra, yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha Mandika Sleman, yang hari ini barangkali mungkin belum masuk, baru berduka cita karena Ibu kandung kemarin meninggal dunia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta pegawai Mandika Sleman, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid serta anak sekalian kelas 10 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di Zoom meeting secara virtual dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kalinya salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada pembawa acara Mbak Esti. Bapak Ibu yang saya hormati, tema pada pagi hari ini yaitu kreatif dan sukses belajar di berbagai situasi, sinergi orang tua, madrasah, dan lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, dan sekalian yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini di hari-hari terakhir sebelum pelaksanaan PAT, penilaian akhir tahun, khusus untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, di Zometric ini AMT khusus kelas 10, kita mintakan kepada Bapak Ibu orang tua di rumah selalu mendampingi putra-putrinya untuk belajar, dipantau Bapak Ibu. Ya, dipantau agar belajarnya betul-betul betul-betul siap ini untuk menghadapi PAT, ujian atau penilaian kenaikan kelas. Nah, ini kita mintakan kepada Bapak Ibu orang tua di rumah untuk mendampingi dalam hal belajarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di tema kreatif dan sukses belajar di berbagai situasi. Tentu ini ada upaya-upaya dari kita semua. Sinergi antara orang tua, madrasah, dan lingkungan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, madrasah, orang tua juga demikian, lingkungan juga demikian. Maka harus sinergi antara orang tua, madrasah, dan lingkungan di mana Mantika berada atau lingkungan di mana Bapak Ibu berada. Tentu lingkungan yang sangat mendukung untuk belajar kita. Setidaknya paling kecil adalah lingkungan keluarga. Ketika anak belajar, jangan kemudian dikontraskan dengan, wah ini orang tua baru nonton sinetron, apa itu, Arti Cinta itu, Aldebaran dan Nandin. Ikatan Cinta. Atau Ikatan Cinta ya Pak. Wah ini Pak Fauzan ini. Nah, ini jangan sampai anak-anak diminta untuk belajar, tapi orang tuanya melihat sinetron dan lain sebagainya. Tentu mendampingi ya. TV dimatikan semuanya, misalnya jam 8 atau jam 7 sampai jam 9. Ada waktu-waktu tertentu yang memang semuanya harus beraktivitas itu. Jangan sampai kemudian 1-2 beraktivitas yang belajar tapi 1 tidak. Ini akan mempengaruhi betul di dalam hal belajar anak-anak sekalian. Nah, oleh karena itu lingkungan keluarga minimal. Nah, ini yang harus dibangun supaya anak-anak kita tetap belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bijidin wasdihadin ini. Jadi dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Maka man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan sesuatu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ilmu tidak bisa didapatkan dengan sebatas mendengar dan sebagainya, tetapi harus ada upaya. Maka di dalam surat Al-Alaq itu ada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mengajarkan dengan perantaraan kalam. Artinya bahwa manusia itu harus belajar, tidak bisa tidak. Tidak ada lagunya orang tidak belajar kok jadi pintar, itu tidak ada. Maka harus belajar. Nah, ini yang disebut dengan ilmun kasbiyun. Jadi ilmu yang harus diusahakan. Kalau tidak diusahakan tidak akan bisa didapat. Kemudian alamal insana malam ya'lam. Nah, kemudian Allah mengajarkan sesuatu yang ia tidak tahu. Maka dalam konteks ini adalah ilmun wahbiyun. Jadi ilmu yang dihujamkan oleh Allah kepada kita. Mungkin dengan seperti ilmu laduni, ilmu hikmat, dan lain sebagainya. Orang tanpa belajar, tetapi dia bisa jadi pintar. Nah, ini tidak semua orang bisa.
Nah, ini kemakrifatan seseorang dekatnya dengan Allah. Maka ada dua cara di dalam mendapatkan ini. Ilmun kasbiyun yang harus diusahakan dan ilmun wahbiyun yang dihujamkan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Tentu hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak semua 1000 barangkali satu. Nah, tentu kita sebagai manusia biasa, tentu tarafnya adalah ilmun kasbiyun, ilmu yang diusahakan. Nah, dengan pendekatan itu, barangkali Allah memberikan kepada kita ilmun wahbiyun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian saya banggakan, menyitir apa yang disampaikan oleh Daniel Goleman, ada 3 karakter manusia. Nah, ini kalian mau yang mana? Apa the kiter, the camper, atau the climber? Nah, itu tergantung kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu guru, kemudian siswa, mau pilih yang mana? The kiter, the camper, the climber. Nah, tentu kita inginkan adalah the climber, bukan the kiter. Orang yang kalah sebelum bertanding. Diminta ini apa-apa tidak mau. Alasannya malu, tidak punya kemampuan, dan lain sebagainya. Semuanya orang punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengasah, dan mengasah, sehingga potensi itu akan muncul. Jangan sampai kemudian tidak diasah, seperti pisau tidak diasah, justru kalau melukai orang sangat berbahaya. Nah, mending yang tajam melukai, tapi tidak membawa efek yang berat, misalnya tetanus, misalnya cukup luka diobati pakai betadine sembuh misalnya begitu. Nah ini jangan sampai kaitan anak-anak, mumpung kalian masih kelas 10, menentukan langkah kalian. Jangan apa-apa malu, apa-apa tidak mau, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, the camper. Nah, orang yang cepat puas. Ya sudahlah, pokoknya saya puas dengan nilai ini misalnya. Itu jangan sampai. Bukan berarti kita tidak bersyukur. Bersyukur kepada Allah wajib. Tetapi bagaimana kekurangan, kelemahan kita bisa kita perbaiki untuk ke depannya. Nah ini, jadi jangan merasa puas terlebih dahulu, tetapi tetap bersyukur kepada Allah apa yang sudah kita peroleh. Kemudian yang terakhir adalah the climber. Nah ini, orang yang tidak mudah putus asa, kemudian selalu berjuang dan berusaha menjadi yang terbaik. Best of the best. Sebenarnya jujur saja, kalian ini kan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang luar biasa. Nah, termasuk Bapak Ibu kita semuanya ini the winner of the apa itu namanya. Jadi para pemenang, coba bayangkan. Kita ditakdirkan oleh Allah, kemudian kita lahir. Kita ini berjuang ketika di dalam rahim ibu. Berapa juta benih yang masuk ke dalam rahim. Kita berjuang di situ. Nah, kita menjadi pemenangnya. Bapak, Ibu semuanya, anak-anakku sekalian, dan lahir. Sebenarnya ketika kita misalnya satu contoh, di dalam satu kelas, itu adalah kumpulannya para pemenang. Begitu. Oleh karena itu, jadilah to be best of the best. Jadi jadilah yang terbaik dari yang terbaik. Nah ini harapan kita semuanya, sehingga yang disampaikan oleh Daniel Goleman ini, the climber inilah yang pantas untuk kalian semuanya, menjadi orang yang sukses, tidak mudah putus asa, selalu berjuang, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian. Mohon izin Bapak Ibu dan Coach Erik. Nah, ini saya masih di rumah, ini masih pakai jas ini. Nah, kebetulan saya harus perpanjangan STNK ini. STNK nanti waktunya habis malah didenda. Nah, oleh karena itu, insya Allah nanti mudah-mudahan cepat sehingga nanti saya bisa masuk Zoom lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Kepala Mendikbud Sleman atas sambutan dan arahannya. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara inti AMT dan virtual parenting dengan tema
kreatif dan sukses belajar di berbagai situasi, sinergi orang tua, madrasah, dan lingkungan bersama Coach Erika Disa Putra. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Bu Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahul azim. Sama-sama kita muliakan Kepala Madrasah Mantika Sleman Al-Mukarram Ustadz Ahmad Mustaqim, lalu diberikan kebaikan kesehatan dan lancar semua urusan termasuk urusan STNK. Amin, amin. Yang saya muliakan juga Kepala Tata Usaha, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan terus, kesabaran, Ibu Ninik Dwi Hastuti, para Wakil Kepala Madrasah, Ustadz Toha, di Mukarram, Ustadz Supri, dan Ibu Wanti, serta ada juga sahabat saya, Ustadz Fauzan. Wah, pokoknya bicara tentang organisasi siswa, maka tidak lepas dari Ustadz Fauzan. Serta Bapak Ibu orang tua yang berbahagia, hari ini hadir Ustadz Sarfini dan Bapak Ibu semua selalu sehat. Terima kasih, amin, amin, Pak. Lancar urusan, mudah rezeki, dan lunas. Amin, 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 amin. Termasuk hutang janji. Ya. Amin. Dan adik-adik sekalian, anak-anak kita kelas 10, ya, Mantika Sleman, insya Allah menjadi generasi penerus membanggakan agama, membanggakan Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Secara Amin, ya Rabbal Alamin. saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa syamakum wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kita semakin lebih baik. Pak Kamat, di Muharram, Ustadz Toha, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Topik kita hari ini adalah bagaimana kreatif dan sukses belajar di berbagai situasi. Sinergi orang tua, madrasah, dan lingkungan. Tadi kita akan coba sambung terhadap 3 tipe tantangan yang akan dialami oleh manusia, the quitter, camber, dan climber. Nah, ada satu riset yang dilakukan oleh Jotland bahwa dalam Breakpoint and Beyond itu ternyata kalau kita bicara pada kreativitas, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata menarik. Kreativitas anak di usia 5 tahun itu bisa mencetak skor 98%. Kenapa? Karena kita lihat anak kecil itu, apapun dia berani lakukan. Jalan, dia nggak takut jatuh. Walaupun dia nanti juga jatuh, tapi dia cuman teriak, nangis sebentar, setelah itu dia jalan lagi. Ketemu dispenser, dia nggak tahu kalau itu air panas. Dia pencet, panas. Lalu dia teriak, nangis. Setelah itu dia diam. Besoknya dia mau pencet lagi juga. Dia mau naik sepeda, mau mencoba apapun, tetap aja. Ya, justru yang khawatir adalah orang tuanya. Anaknya naik tangga, jatuh bukan karena anaknya jatuh, tapi kaget dengar ibunya teriak. Itu aja. Jadi luar biasa ini. Ketika anak kemudian masuk sekolah dasar di usia 10 tahun, kreativitasnya tinggal 32%. Mengapa ini terjadi? Mulai terjadi ketidakyakinan yang disampaikan oleh teman-temannya. Apa cita-citamu? Aku ingin menjadi dokter. Lalu temannya bilang, alah gaya, keluargamu nggak ada yang jadi dokter kok. Kok bisa mau jadi dokter? Aku pengen jadi manajer. Manajer apanya?
kamu tuh nggak berbakat kok. Mulai dengar. Ingin jadi presiden, jangan mimpilah. Mulai mendengar kata-kata itu. Masuk usia SMP, MTS, ya nyerempet madrasah aliyah, kreativitasnya 10%. Mengapa? Mulai banyak persoalan. Mulai mengenal cinta. Mulai kena drama Korea. Kena ikatan cinta. Akhirnya mau mencoba tontonan, mengatakan, udahlah, Instagram, posting di feed, sulit membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Mana yang fakta, mana yang hanya bohong. Mulai mendengar informasi seolah-olah dikemas bagus, tapi sebenarnya mempengaruhi keinginan diri. Ngapain capek-capek bantu orang, tapi orang aja nggak peduli sama kita. Hidup harus balance. Mulai orang menguatkan kata-kata Instagram, memberikan referensi. Dengar dari mana? Dari Instagram, dari Facebook. Kepengaruh. So makin dewasa, seusia saya, seusia Bu Esti, akhirnya tinggal 2%. Mengapa kreativitasnya tinggal 2%? Mulai banyak aktivitas, mulai banyak pekerjaan, beban makin banyak, ditambah hutang nggak lunas-lunas. Akhirnya semakin tidak kreatif. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana caranya kita bisa memperkuat ini terus? Padahal ada orang di usia kayak Pak Sarvini terus kreatif. Nah, ternyata jawabannya itu adalah orang mulai mengendur kreativitasnya karena dia sulit menentukan apa yang menjadi prioritas. Salah satu kreativitas dulu adalah sepatu anak kecil, sandal anak kecil yang diberi lampu. Ceritanya sederhana saja. Ada seorang anak kecil diajak ibunya datang ke rumah temannya. Karena datangnya malam hari, anak tadi ini kakinya kesandung undakan tidur. Ya, pembatas undakan tidur. Yang kalau netizen bilang polisi tidur. Tapi undakan kejut, kaget kakinya. Begitu kakinya tadi kepleset, anak tadi refleks bilang sama ibunya, Bunda, coba kalau sepatuku ada lampunya. Aku kan nggak perlu harus jatuh. Ternyata kalimat singkat anak kecil tadi didengar oleh orang yang melintas. Lalu ide itu dia sampaikan ke teman-temannya, lalu menjadi ide bisnis. Sendal sepatu anak kecil diletakkan lampu. Akhirnya sampai sekarang. Kalau ada siswa madrasah kelas 10, pakai lampu juga di sepatunya, itu berarti masa kecilnya kurang bahagia. Ya. Jadi masih nggak tuntas. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kaitkan yang disampaikan oleh Pak Kamat tadi dengan hierarki kebutuhan Abraham Maslow, bahwa sekarang itu kan terjadi yang namanya bottom of the pyramid. Jadi terjun bebas nih Bu Esti. Bu Esti ini terjun bebas nih. Kebutuhan manusia itu terjun bebas. Terjun bebasnya adalah karena manusia itu terjun ke dasar sekarang. Jadi orang sekarang mikirnya itu kebutuhan fisiologis. Aku makan apa? Makan aja udah syukur. Jadi persoalan sekarang ini adalah ekonomi. Kalau ini dibiarkan terus, maka sulit kita menjadi climbers. Karena climbers itu adalah aktualisasi diri. Jadi kalau rasa fisiologis yang masih dipertahankan terus, ini nanti jadi berat. Orang akhirnya hanya mau menerima.
Di atasnya ada kebutuhan rasa aman. Ini Chambers. Mau melakukan tapi maunya nyaman. Nggak bikin susah. Mau kerja tapi sesuai dengan jam kantor. Sudah jam 4? Sorry. Sudah waktunya pulang. Selesai. Mau melakukan asal nyaman. Itu namanya kebutuhan rasa aman tadi. Nah, untuk masuk kepada climbers itu, orang itu harus mengikhlaskan dirinya naik grade. Nah, ini saya bilang, naik grade. Apa naik grade itu? Diberi tantangan, dia terima. Diberi pekerjaan yang baru, dia coba. Untuk mendapatkan sesuatu penghargaan, orang butuh proses. Rasa kasih sayang. Kenapa kita dimintai tolong? Karena sebenarnya orang peduli sama kita. Makanya kepada kakak-kakak kelas 10, sebenarnya di masyarakat itu, gelar yang paling berharga itu bukan gelar akademik saja. Bukan sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pendidikan, atau sarjana komputer, sarjana ilmu komunikasi, bukan, atau SIP, bukan hanya itu. Di masyarakat kita, di lingkungan kita, gelar yang paling kuat itu adalah gelar di belakang nama kita, tulisannya S.A.J.A. Saja. Kenapa gelarnya adalah saja? Kalau gelar kita di masyarakat, di takmir adalah STT aja, maka masyarakat orang itu hanya tahu yang bisa melakukan itu dikit-dikit kita. Siapa ini yang menjadi ketua takmir? Oh, udahlah, Abi Muharram saja. Siapa nanti yang jadi MC? Udahlah, Bu Esti saja. Siapa nanti yang ngurus? Ustadz Toha, kira-kira begitu. Udahlah, Ustadz Toha aja nih. Siapa nanti LDKS siswa Ustadz Faujan aja. Orang tua siapa sama Ustadz Sarvini aja. Jadi kalau kakak punya gelar STT aja, bagi sebagian orang kita mungkin dianggap biarin aja dia yang susah, nggak apa-apa, kita tenang-tenang aja. Tapi kalau kita kaitkan bagaimana nilai orang ini memiliki S aja, sebenarnya inilah yang disebut aktualisasi diri. Adanya dia punya banyak manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, udah. Jadi pertanyaan kepada kakak-kakak kelas 10, kakak ini gelarnya apa di masyarakat? Mohon maaf, jangan-jangan tidak pernah tersebut namanya. Idul Kurban, nggak ada nama kakak. Idul Fitri, nggak ada nama kakak. Panitia Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak ada nama kakak. Pembangunan masjid, nggak ada nama kakak. Dan Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua, di kantor nama kita tidak pernah disebut, di masyarakat nama kita tidak pernah tertulis. Bahkan, mohon maaf, di lingkungan kita tidak pernah terlihat. Pertanyaannya, adanya kita lalu untuk apa? Sangat sayang ketika di kantor, di masyarakat, di RT, di RW, di masjid, kita tidak pernah terdengar. Berarti adanya kita, tidak adanya kita sama saja. Ini bahaya ini. Bahayanya apa? Bagaimana kalau manusia itu sudah tidak dibutuhkan? Apa yang terjadi? Ini khawatir. Maka punyalah gelar saja dalam hidup, di sekolah, di kantor, di masyarakat, di masjid. Mungkin orang menganggap Anda sibuk, tapi banyak orang-orang sukses di masa depan mereka adalah karena investasi sibuk mereka ngurusin masjid, ngurusin TPA, ngurusin sekolah, bahkan antusias dalam hidupnya. Saya gampang bertanya, Ustadz Sarvini, kepada orang tua, apa buktinya kita dicintai Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Gampang.
ketika kita pensiun, ketika kita purna, apakah teman-teman kantor kita masih main ke rumah? Jangan-jangan kita pensiun, diucapkan terima kasih, lalu di-remove dari WA group. Tapi kalau yang pensiun Ustadz Toha, yang pensiun Abi Muharram, diucapkan terima kasih, nggak ada yang berani meremove dari WA group. Takut kualat. Lebih baik bikin WA baru, koordinasi baru, daripada meremove dua orang ini. Mengapa? Karena ada orang baik di situ. Nggak mau, nggak berani. Lebih bagus kita bikin WA group. Nggak apa-apa, biarlah Habib Muharram, Ustadz Toha, ya, Ustadz Fauzan, Ustadz biar adalah di situ. Bu Wahidah biar di situ. Itu enak, bikin aja WA baru. Kecuali beliau yang pamit left, itu urusan lain. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita dibutuhkan. Nah, maka kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu orang tua, aktualisasi diri di masa seperti ini, inilah kreativitas yang harus kita kuatkan. Apa yang harus kita lakukan punya banyak manfaat. Maka kita harus menentukan prioritasnya apa aja. Kenapa orang belum semangat melakukan? Karena belum menjadi prioritas. Kalau sudah menjadi prioritas, itu ranahnya sudah menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, kalau belum dapat, nggak masalah. Abi Muharram ingin ganti mobil. Kalaupun belum, tidak masalah karena masih keinginan. Tapi kalau Abi Muharram, saya mau umroh. Kalau kebutuhan umroh itu adalah kebutuhan, maka itu menjadi prioritas. Itulah maksud saya. Tinggal Bapak Ibu, mana kebutuhan, mana keinginan. Inilah yang menjadi prioritas. Kakak-kakak dan orang tua, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru dan pegawai, ingat ya, produk Nokia. Dulu Bapak Ibu sering pakai handphone ini, saya juga. Kemana handphone ini sekarang? Walaupun terakhir tahun 2020 ada, tapi tetap sudah tinggal. Orang sudah, anak muda udah lupa ini mereknya apa. Bapak Ibu tahu Kodak. Kita dulu kalau mau kamera tuh setel gitu, beli film, pasang. Kemana ini Kodak sekarang untuk film? Nah, kedua produk ini, Nokia, Kodak, sebenarnya mereka sudah tahu akan ada sistem operasi baru, Symbian untuk seluler, tapi dia pertahankan sistem operasi, ada sistem operasi Android, dia pertahankan Symbiannya, tapi tidak kuat bersaing. Kodak juga sudah tahu besok ada kamera digital, tapi dia pertahankan roll filmnya. Kenapa? Karena bisnis dia itu. Akhirnya orang lain mempublish. Dan akhirnya tenggelam. Nah, inilah namanya sustainability, keberlangsungan. Maka kakak-kakak sekalian, belajar itu ya sepanjang hayat. Sampai kapanpun kita diminta untuk terus belajar. Nah, eranya sekarang ya belajar digital. Sekarang ya, penggabungan dua startup besar ya, yang dulunya mulai dari startup ya, Tokopedia dan Gojek yang menjadi Goto itu kan luar biasa. Mereka dulu belajar dari ini. Mereka belajar. Saya beri contoh aja lah beberapa ya. Ini mahasiswa saya namanya Aji Purbojati. Dulu nggak sebersih ini wajahnya Bu Isni. Biasalah mahasiswa. Tapi akhirnya dia bisa keluar dari zona, ya, mungkin bagi dia zona nyamannya dia itu. Aji ini pintar aplikasi, dia bikin aplikasi mobile namanya Lunas Bos. Ya mungkin banyak juga dipakai oleh orang-orang yang pinjaman online. Nah, aplikasi ini sebenarnya mengingatkan bahwa orang itu kalau berhutang kepada orang lain, kan kalau kita kan nagihnya sulit ya.
Apalagi tipe-tipe Ustadz Sarfini. Ustadz, pinjam uangnya 5 juta. Dipinjemin. Saya tahu Ustadz baik. Nah, karena Ustadz baik, saya diemin aja, udah nggak usah balikin aja. Niatnya memang udahlah nggak ditagih kok gitu. Tapi kan sebenarnya Ustadz Sarfini mungkin butuh, tapi mengingatkan tidak enak. Masa saya nagih terus? Harusnya orang yang meminjam paham. Nah, Aji ini menganggap ini perlu dibikin aplikasinya. Nah, ini kreativitas. Dibikinlah aplikasi ini. Jadi orang minjam yang ngingetin notifikasi lewat handphone. Jadi kita nggak usah nagih-nagih. Jadi debt collector-nya adalah handphonenya. Begitu nyala tanggal notifikasi. Utang belum bayar. Utang belum bayar. Nah, alhamdulillah di usia 24 tahun, ya, Bapak Ibu sekalian, dia dapat funding 300 juta. Funding itu tidak perlu dia mengembalikan uang. Cukup dia kemas produknya, dia atur marketingnya. Dari Ristek Dikti. Ini luar biasa. Usia 24 tahun dapat funding. Dan ya, sebelum COVID itu 3.000 orang pakai Lunas Bos. Apalagi yang sekarang, makin banyak lagi orang nggak kemana-mana. Pinjam uang, butuh uang, tinggal transfer. Yang kedua, namanya Andrian Nurdiansa. Andrian ini usia 25 tahun dapat funding 400 juta. Gara-gara dia bikin aplikasi namanya WeHost. Jadi bikin guest host gitu Bapak Ibu ya. Orang tua. Jadi guest host ini dia bisnis gimana caranya orang datang ke Jogja, karena Jogja tempat potensial. Nah, hotel mahal maka guest host. Jawabannya. Lalu rumah pertama siapa yang dijadikan guest host? Rumahnya sendiri. Dia ngontrak. Jadi rumahnya dijadikan guest host. Lama-kelamaan banyak orang percaya. Dan luar biasa. Sebelum COVID itu ordernya sampai 1.900. Sudah mengelola 131 homestay. Dan omsetnya 4,2 miliar. Nah, pas COVID banyak menyimpan barang-barang anak-anak kosan yang pulang ke rumahnya. Dan sekarang naik lagi, sudah mulai. Situasi dengan prokes, sekarang sudah mulai banyak orang juga yang mulai datang. Ya. Dan dia bikin teknologinya sendiri. Jadi apa? Satu quote dari Mas Andrian Nurdiansa, kompetisi bukan hanya menang kalah. Jadi kalau kakak ikut kompetisi IPA, kompetisi IPS, Saintek, atau seni, atau bakat gitu, ini bukan persoalan menang atau kalah. Tapi ini adalah aktualisasi diri. Jadi bagi bahasanya Andrian Nurdiansa, ya udah unjuk gigi aja dulu. Bagi kita, ini adalah climbers, aktualisasi diri. Nah yang ketiga, namanya Fahrudin Hasan. Fahrudin Hasan ini di usia 24 tahun dapat funding 700 juta. Sederhana, dia punya uang 1 juta, dia bikin robot namanya Ichibot. Dan robot ini, dia banyak ikuti perlombaan, dia ikuti lomba. Senangnya Fahrudin Hasan ini, kakak-kakak sekalian ngikuti lomba. Ingat tadi, lomba bukan urusan menang kalah. Ini adalah aktualisasi diri. Kalah biasa aja. Terus aja dalam satu kompetisi mesti ada menangnya. Kalaupun tidak menang, orang akan melihat ini kayaknya kalau investasi bagus. Dapat funding 700 juta, Ustaz. Ya, marketing kan Ichibot banyak dipakai untuk lomba-lomba robot. Jadi sekolah beli robotnya, nanti tinggal dimodif, dibikin tambahan teknologinya. Dan saya salut sekali sama mahasiswa ini. Sekarang Ichibot itu nilai bisnisnya sama dengan 5 mobil Alphard baru. Jadi kalau Anda orang yang mau mengambil Ichibot dari tangan Fahrudin Hasan, itu harus ngasih dia 5 miliar. Jadi luar biasa creativity ini. Nah, kata John C. Maxwell, kalau visi Anda tidak membuat Anda membayar sesuatu, itu namanya melamun. Maka kakak sekalian, kalau ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, jawabannya adalah totalitaslah dalam aktivitas kita. Mengapa Ustadz Toha, Abi Muharram, Pak Safini, Pak Warjo
beliau-beliau sukses. Pak Jufri, kenapa beliau-beliau sukses? Karena beliau menginvestasikan masa lalunya untuk sesuatu di masa depan. Kakak-kakak sekalian kelas 10, apa yang sudah Anda investasikan? Untuk diri Anda tentunya. Nah, maka salah satu investasi kita adalah jadilah pribadi yang positif. Kohesivitas, kelekatan antara siswa, orang tua, madrasah, dan lingkungannya ini akan membuat kita berhasil. Kalau ini kohesivitas ini positif, maka akan berhasil. Saya beritahu begini, sesuatu yang negatif, hasil terbaiknya adalah 0. Ini yang Bapak Ibu harus paham. Tapi sesuatu yang positif, hasil terbaiknya adalah tidak terhingga. Makanya kenapa kita harus berpikiran selalu harus menjadi orang yang lebih baik dari hal apapun. Karena baik aja nggak cukup untuk Man 3 Sleman. Karena tingkatan Man Sleman itu adalah lebih baik, bukan baik. Saya kasih contoh begini, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Saya menonton kuis. Ada seorang wanita, biasalah, dipanggil turun. Alhamdulillah sepertinya kalau udah turun, berkesempatan dapat hadiah. Hostnya bilang, dia dihadapkan 3 kotak di depannya, Anda silakan pilih. Si wanita tadi memilih box nomor 3. Hostnya bilang, mau nggak? Kotaknya nggak usah dibuka. Anda saya beri uang 2 juta. Si wanita bilang, enggak, karena baru main aja. Oke. Lalu hostnya bilang, saya tambah 3 juta. Dikasih 5 juta. Enggak usah dibuka. Suara di belakang, enggak. Tidak. Hostnya, saya tambah 3 juta lagi. Jadi 8 juta. Gimana? Enggak usah dibuka. Mulai mikir si wanita, 8 juta. Kesini naik kendaraan umum, modal hanya belasan ribu, dapat 8 juta. Tapi suara di belakang juga, enggak. Akhirnya dia bilang, enggak juga. Saku jas sebelah kiri, hostnya mengambil sesuatu. Dia tunjukkan cincin. Ini harganya 2 juta. Coba Anda pakai. Dipakai si wanita. Dikomentari sama host, komentar yang begitu menukik hati. Apa kata hostnya? Kapan terakhir suami membelikan cincin? Jangankan cincin, makan aja susah. Makin baper dia. Aduh, oke atau enggak? Dia sudah mulai oke, belakang jangan juga akhirnya. Saku kanan jas diambil, 1 kalung harganya 5.900.000. Ini 5.900.000. Kalau ditambah ini semua, maka total yang Anda dapatkan 16 juta. Oke apa enggak? Akhirnya alhamdulillah si wanita ini pun logikanya mulai jalan. Oke. Alhamdulillah dia dapat 8 juta ditambah perhiasan 7.900.000, kira-kira totalnya 16 juta. Bersyukur kepada Allah. Selesai? Belum. Hostnya bilang kepada si wanita tadi, kita buka ya apa yang ada di dalam kotak pilihan Anda. Dibukalah kotak yang nomor 3. Ternyata tulisan hadiahnya adalah sepeda motor berharga 26 juta. Dan sepeda motor tadi dibawa datang ke stage oleh asisten host. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Galaulah si wanita tadi. Aduh. Ternyata di dalam kotak lebih banyak. Hostnya juga bilang, kita buka ya kotak yang kedua. Dibuka kotak yang kedua. Tertulis uang tunai 32 juta. Makin baper si wanita tadi. Aduh. Dan hostnya bilang, mau nggak uang 8 juta dan perhiasan yang saya beri tadi, kita tukar dengan kotak yang nomor 1.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulai mikir. Optimismenya adalah ada mobil yang belum keluar. Ada perabotan rumah yang mahal belum terbuka. Dan si wanita tadi mengatakan, oke, 8 juta diserahkan. Perhiasan yang dia sudah pegang, udah miliknya. Diserahkan. Dan dibukalah tadi kotak yang pertama. Dan isinya zong. Kosong. Zong, istilah netizen adalah kita melakukan sesuatu dengan energi yang sangat besar, tapi pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa dari itu. Bapak, Ibu, orang tua, dan kakak-kakak sekalian, inilah yang terjadi. Sedikit sekali dari orang-orang itu yang pandai bersyukur. Saya sudah bilang tadi, andai kata kuisnya belum selesai, dia belum memilih, nggak ada masalah. Silahkan terus aja permainan. Tapi dia sudah memilih, 8 juta udah oke, perhiasan sudah oke. Kenapa ditukar lagi? Kalau masih mau, berarti dia sudah nafsunya yang berbicara. Yang masuk adalah negatif. Dan Bapak Ibu, sudah saya beritahu tadi. Sesuatu yang negatif, hasil terbaiknya adalah 0. Itu ingat. Sesuatu yang negatif, hasil terbaiknya adalah 0. Tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kita bekerja negatif, dimintai tolong Ustadz Toha lalu ngomong dalam hati, nanti ada honornya enggak Ustadz? Nanti ada uang telekomunikasinya enggak? Dimintai tolong ayahnya di rumah kakak, iki pripun Pak, bensin ada enggak nanti? Dan sangat kecewa kalau enggak dapat. Dan orang yang suka banding-bandingkan dirinya dengan orang lain dalam bekerjanya, capek nanti. Pas di Man 3, Ustadz Fauzan beli Honda varian terbaru yang bulan Agustus besok mau keluar. Honda N7X. Langsung guru yang lain grogi. Yang baik, alhamdulillah, mungkin rapat rezeki banyak sebagai coach, atau bisnis keluarga itu. Bagi yang susah langsung keringat dingin. Dari mana? Kalau isinya nanti negatif, yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang kita dapatkan hanya sia-sia saja. Maka bekerja, jangan mau hasilnya sia-sia. Kita beraktivitas, jangan mau hasilnya sia-sia. Kita belajar, jangan mau hasilnya sia-sia. Supaya tidak sia-sia, maka yang muncul adalah energi-energi positif. Penyesuaian diri, mengembangkan diri menjadi aktualisasi yang kuat, menjadi seorang climbers, dan sisi-sisi spiritualitas tetap dijaga. Maka beruntunglah kakak-kakak sekalian ini sekolah di Man 3 Sleman, gurunya banyak ulama, pegawainya banyak orang baik. Jadi tersiram terus rohani kita. Seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Tersemprot wanginya. Kita nggak pakai parfum. Dekat-dekat dia sudah wangi terasa. Kenapa? Karena dekat dengan yang baik-baik. Ini ada tulisannya Ustadz Muharram. Nanti saya share tulisannya namanya Kuis Berhadiah. Saya sudah publish di Republika. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, tinggal Bapak Ibu milih yang mana. Bekerja itu ini tingkatannya. Mau memberontak lalu left dari grup, dikit-dikit pokoknya nggak cocok, ya udah keluar aja selesai gitu. Tapi nanti kalau keluar saya dapat apa? Lah ya udah, kalau memang khawatir tidak punya penghasilan, tidak usah komen. Karena ada itu Ustadz, saya talkshow di radio ada yang nanya, Pak saya sudah belasan tahun kerja di kantor saya, mengecewakan sekali, kerjanya gini, bosnya begini. Saya tanya kenapa Bapak nggak keluar?
Kalau menahan diri belasan tahun capek, apa jawabannya? Loh, kalau nanti saya keluar, nah terus nanti saya bisa dapat lebih baik lagi nggak dari ini? Nah, kalau sudah begitu, sudah tahu situasinya, maka udahlah, komit aja. Jangan meludah seperti meludah pada sumur yang salah. Dapat gajinya dari situ, tunjangannya dari situ, THR-nya dari situ, tapi tiap hari sumurnya diludahi juga. Dapat gaji dari Kemenak, dapat gaji dari kantornya, tapi yang dijelek-jelekkan adalah institusinya juga. Itu namanya meludah pada sumur yang salah. Yang naik dikit menurut tapi culas. Mengikut tapi culas. Di depan Ustadz Tohan, Ustadz siap. Samina wa atona. Di kantin ketemu temennya ngomong, Ustadz Toha payah. Abi ora cetok. Di depan Ustadz Toha, siap 86 Abi siap 86 Abi. Begitu di luar Abi Muharram, Abi ini ora terus terang dipanggil Abi siap. Itu menurut tapi culas, capek, hasilnya terbaiknya cuma 0. Ibu mau kerja hasilnya cuma 0? Jangan mau dong. Naik lagi, bersedia mematuhi aturan. Nah, saya bekerja ya sesuai SOP, sesuai dengan prosedur kerja. Kerjaan saya ini, deskripsi saya ini ya sudah, ya. Job deskripsi saya ini, ya inilah yang saya kerjakan. Itu bersedia sesuai dengan jobnya. Tapi kalau naik lagi, sukarela mau bekerja sama. Semakin baik ini. Ini naik menjadi climbers ini. Minta tolong, oh ya siap. Apa yang bisa saya bantu? Diucapkan terima kasih, alhamdulillah. Diucapin, oh mohon maaf ya, makasih banget tulus. Ya enggak apa-apa, siap sama-sama bantu. Karena apa? Karena dia tahu suatu saat nanti dia juga butuh bantuan orang lain. Kan begitu. Apalagi kalau bekerjanya komitmen sepenuh hati. Sudah hati yang berbicara. Totalitas isinya. Pokoknya untuk man 3 siap. Mau jam berapapun oke. Telepon sebelum subuh, ya, bahkan pas subuh, atau nanti tengah malam orang masih komunikasi, dilayani. Komitmen sepenuh hati. Ini bukan persoalan saya sebagai pegawai atau guru. Saya adalah sahabat siswa. Saya adalah orang tua. Ikut. Nah, paling tinggi adalah kegairahan yang kreatif. Gairah bekerja, muncul ide-ide baru apa yang mau dilakukan. Selalu ada saja. Saya baru kali ini kalau bicara pada madrasah atau SMA, baru kali ini Ustadz Toha, itu rentetan motivasi itu dilakukan terus AMT, siswa dan orang tua berkelanjutan terus. Ini kreativitas. Bahwa komunikasi itu menjadi penting. Dan Bapak Ibu kalau bekerjanya sudah masuk ranah bekerja sama dengan sukarela, komitmen sepenuh hati, dan kegairahan yang positif. Insya Allah yang akan Bapak Ibu terima nanti tidak terhingga. Ana jadi dokter. Padahal nggak ada jalurnya. Bapak Ibu sehat. Anak-anak soleh-solehah, ya, anak-anaknya Abi Muharram itu saya ketemu di SD Salman, Masya Allah. Ustadz Toha dapat menantu baik. Ini tidak terhingga. Sehat, dipercaya orang terus. Inilah Bapak Ibu, orang tua. Nah, maka Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, yang harus kita lakukan adalah Pak Erik ingin bertanya kepada siswa kelas 10. Siswa kelas 10 coba kasih reaction. Boleh tanda jempol, boleh tanda tepuk tangan, boleh tanda cinta. Silakan. Pak Erik ingin lihat kakak-kakak kelas 10, boleh dikasih reaction. Nah, untuk melihat kakak standby. Silakan kakak kelas 10 boleh dikasih reaction kepada kita semua atau dibuka apa kameranya boleh. Nah, alhamdulillah. Cam-nya dibuka. Ada ya, sudah mulai. Siap. Baik, kakak-kakak kelas 10. Kami ya, Pak Erik, Bapak Ibu guru orang tua
Kami ingin bertanya kepada kakak, tolong jawab di chat Zoom. Ya, tolong jawab di chat Zoom. Siap ya? Kasih tanda reaction dong kalau siap. Alivia, Keisha, Aiska, Nabila, Najwa, Nafisa, Indah, Nashwa. Memang MAN 3 ini siswanya rata-rata belakang hurufnya itu A ya. Nasya, Aisyah. Pertama itu. Coba kasih reaction. Siap ya? Baik. Pertanyaannya nggak banyak. Hanya 6 pertanyaan saja dari Coach Erik. Buat kakak-kakak sekalian. Dari jawaban ini kita bisa tahu ini nanti masuk creativity atau seperti apa. Ya. Baik. Kakak-kakak. Pertanyaan nomor 1 adalah jawabnya langsung di chat Zoom. Silahkan kakak tuliskan 5 keinginan di masa depan. Masa depan itu kalau coach batasi itu kira-kira 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Silakan. Tuliskan 5 keinginan kakak pada masa depan. Kita batasi 5 sampai 10 tahun yang akan datang. 5 ya, tolong tulis 5. Digabung kalau bisa. Kakak ketik, lalu ditulis 5. Kita lihat ya, Abi Muharram, Ustaz Toha, Pak Sarvini, Pak Sidadi, Bu Isni, boleh baca nanti ya di chat Zoom ya. Bu Dewi, Assalamualaikum. Masya Allah, Bu Dewi sehat selalu ya. Ya, Bu Esti, sambil kita lihat jawaban-jawaban Ananda kelas 10, nanti saya akan izin setelah pertanyaan 6 saya lontarkan, maka nanti saya akan ajak diskusi beberapa siswa ya. Baik, 5 langsung jawabnya, 5. Aku Fedo. Fedo bilang kaya, Masya Allah, sukses, rajin ibadah, bermanfaat bagi orang lain, membahagiakan orang tua. Nah, terima kasih Kak Fedo. Ya, Socha, Cahaya Lintang, ingin punya pekerjaan yang diinginkan, ingin punya banyak duit. Waduh, itu duitnya mau diapakan? Ingin menjadi donatur Masjid Nurul Asri, Ustadz. Masya Allah, bagus ya. Baguslah. Kalau duit banyak, tak bahagia, ngapain banyak-banyak duit ya? Tapi kalau banyak duit, membantu banyak, alhamdulillah. Ini Amalia Bakti Pertiwi, menjadi orang kaya, penghafal Quran, bahagiakan orang tua, semua cita-cita tercapai, hidup bahagia dan tentram. Berarti hidupnya di Jogja ya, berhati nyaman ya. Berarti cita-citanya di Jogja ini, hidup tentram, karena Jogja berhati nyaman. Ustadz Supri, Assalamualaikum, baru terlihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali Ustadz di Palembang, sekarang ini Ustadz di NASA. Ini backgroundnya angkasa ya, karena baru kemarin apa itu Ustaz? Gerhana bulan ya. Ini Halimah Asy'adiyah, lulus dengan nilai baik, masuk ke universitas diinginkan, dapat membagian orang tua, menjadi pribadi yang lebih baik, dapat menggapai cita-cita. Amin, amin. Ini ada Edis, jadi orang sukses, bangga dan bahagiakan orang tua, penghafal Quran, semua terjadi, semua keinginan tercapai, mudahkan semua urusan. Amalia juga. Silakan yang lain. Kakak-kakak yang lain banyak ini, 242 orang di Zoom, kalau 200-nya adalah siswa. Ya Coach, Abi Muharram, siswa kan totalnya 200 lebih kan? Yes, Coach, 270-an, Coach. 200. Oke, itu pertanyaan nomor 1. Tolong dijawab semua.
Yang sudah menjawab nomor 1, tolong jawab nomor 2. Yang belum selesai menjawab nomor 1, selesaikan dulu. Selesaikan. Wah, ini ada nih Siti Syahriatul menjadi hafizah. Masya Allah. Naik haji bersama orang tua. Kuliah di luar negeri. Nah, ini di mana ini? Traveling 5 negara. Kenapa 5 negara? Kalau 5 negara, gampang aja. Tinggal masuk, bikin tour Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei. Selesai. Menjadi mata air bagi sekitar. Waduh, filosofi sekali Siti Syahriatul. Baik, nomor 2 bagi yang sudah menjawab, dan nomor 1 tetap dilanjutkan bagi kakak-kakak yang belum menjawabnya. Pertanyaan Pak Erik nomor 2, kakak-kakak sekalian. Apa yang membuat Anda bersemangat untuk mewujudkan keinginan itu? Tolong dijawab. Apa yang membuat Anda bersemangat untuk mewujudkan keinginan itu? Silakan kakak-kakak kelas 10. Apa yang membuat bersemangat untuk mewujudkan keinginan itu? Semangat karena dukungan orang tua. Bagus. Karena ingin menjadi sukses. Karena kepercayaan dan keinginan orang tua yang tidak saya sia-siakan. Bagus. Pak Fredo, apa yang buat bersemangat? Ingin mendapat uang. Ya, bagus. Ya, mudah-mudahan nanti uang itu punya manfaat. Kak Hanzala Ahmad, yang membuat semangat karena punya saingan. Mantap ya. Ini seperti mahasiswa saya. Dia punya prinsip untuk mencari calon istri, jangan cari yang sedang single. Tapi carilah yang sudah punya teman dekat. Kenapa? Kalau yang masih single, terlalu banyak saingannya. Tapi yang sudah punya teman dekat, saingannya cuma 1, yaitu teman dekatnya itu. Itu mahasiswa saya itu. Jadi tidak susah-susah katanya. Tinggal saya berhasil atau tidak, Pak. Oh iyalah, sebelum jalur kuning melengkung, tak apa, saya bilang. Jadi tidak usah cari yang belum punya teman dekat, Pak. Karena repot, semua ingin mendekat. Yang sudah ada teman dekatnya saja. Saingan saya cuma 1. Oke, termotivasi orang tua, lingkungan saya, dan orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya dari ambisi diri saya sendiri. Alhamdulillah. Karena dengan itu saya bahagia. Baik, pertanyaan nomor 3, kan 6 tadi Pak Erik bilang ya. Nah, bagi yang belum menjawab 1, 2, teruskan jawab. Kita ingin tahu, ungkapkan apa yang kakak pikirkan dalam pikiran kakak. Apa yang ada di hati, ungkapkan. Itu akan membuat kakak lebih tenang. Cita-cita itu diungkapkan. Bukankah perkataan itu insya Allah akan menjadi doa kita. Selama itu baik, saya yakin itu akan menjadi doa kita. Dan mohon maaf, kalau kakak mengungkapkan di sini, kakak sekalian kelas 10, kakak tahu, yang ada di Zoom ini bukan orang biasa-biasa. Yang ada di Zoom ini banyak ulama. Banyak orang tua yang tulus. Banyak guru-guru yang baik. Banyak motivator dan ustadz seperti Ustadz Fauzan. Begitu beliau baca apa yang kakak tuliskan di chat Zoom ini, dalam hati beliau katakan, amin ya Allah. Saya tak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Karena kita dekat dengan orang-orang baik, kakak ungkapkan apa yang kakak sampaikan. Nomor 3. Kakak-kakak sekalian yang sudah menjawab, dan yang belum menjawab, fokus pada nomor 1, 2. Yang sudah menjawab, kakak lihat 5 keinginan kakak tadi. Perhatikan satu-satu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang Pak Erik inginkan kakak. Dari ke-5 tadi, pilih 3
keinginan, ya, 3 yang kakak inginkan, dan itu paling kuat. Apa? Coba pilih. Dari 5 tadi, mana yang paling prioritas? Ya. Pilih tiga dari 5 yang menjadi prioritas kakak. Kak Fedo, jadi kaya, rajin ibadah, membahagiakan orang tua. Abi Muharram lihat ya, Kak Fedo 3-nya menjadi kaya, rajin ibadah, membahagiakan orang tua. Dari Elemir 2. Amalia, hidup bahagia, bahagiakan orang tua, menjadi penghafal Quran. Amalia. Amin, amin. Amin. Ya. Siti Sahriatul M. Nabawi. Menjadi hafid, naik haji sama orang tua, pakai uang sendiri, menjadi mata air bagi sekitar. Amin, amin. Sahriatul. Baik, pertanyaan nomor 4. Izin Pak Erik selesaikan dulu. Sambil menjawab nomor 3, pertanyaan nomor 4 adalah, di masa depan, 5-10 tahun yang akan datang insya Allah, siapa orang-orang yang mendukung kakak di masa itu? Menurut kakak, siapa orang-orang yang mendukung dan layak hadir di masa kesuksesan kakak itu? Amin, 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 amin. Ini akan masuk Universitas Al-Azhar. Amin. Hah? Wah, keren dong. Menghafal Al-Quran, membahagiakan orang tua. Masya Allah. Amin. Amin. Pertanyaan nomor 4. Siapa orang-orang yang mendukung kakak di masa itu? Ketika kakak nanti sukses, siapa orang sekitaran kakak yang layak hadir dan mendukung pada waktu itu? Keluarga dan orang terdekat. Diri sendiri, orang tua, dan sahabat. Orang tua. Kenapa saya mau bertanya ini, Ustadz Muharram, Ustadz Fauzan? Saya mau lihat, adakah yang menjawab istri atau suami? Ya? Karena pertanyaan ini pertanyaan masa depan, ya? Ya, harusnya ada. Ada ya. Ada Ustaz. Ya. Akhir Al-Fatih, keluarga dan istri. Wah. Calon istri. Ya. Semua yang mendukung mimpi-mimpi kita. Keluarga, sahabat, dan saya sendiri. Diri sendiri, orang tua, sahabat. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu orang tua, bahagialah ya Bapak Ibu orang tua. Ternyata Ananda. Ini Hanzalah Ahmad Ustadz. Yang mendukung jelas orang tua, sahabat dekat, tetangga. Nah, WKWK ini kayaknya ya calonnya adalah tetangganya sendiri. Nah, ini sepertinya begitu. Di balik WKWK itu ya. Berbahagialah Bapak Ibu orang tua ya. Ketika anak sukses, yang ada dalam bayangan mereka adalah kesuksesan mereka, yang layak hadir adalah orang tua mereka. Bangga sekali lah menjadi orang tua, punya anak-anak yang berbakti seperti ini. Pertanyaan 2 lagi, nomor 5. Kakak-kakak sekalian kelas 10 yang luar biasa. Tadi dari 5 menjadi 3. Dan sekarang ini adalah tantangan paling hebat. Kakak akan Pak Erik minta, tolong tentukan
hanya satu yang paling prioritas dan membuat bersemangat untuk segera diwujudkan dalam hidup kakak. Kata Vedo, kaya. Kata Yusuf, membahagiakan orang tua. Amin. Kata Soca, membahagiakan orang tua. Kata Ahmad, bahagia. Halimah, membahagiakan orang tua dunia akhirat. Syahiral, sukses dunia dan akhirat. Kata Fahrudin Zainuri, mengubah hidup keluarga menjadi lebih baik. Kata Raden Pras, cari pahala. Bapak Ibu orang tua, selamat ya. Bahagia ya. Karena jawaban anak-anak itu tujuan mulia satu hanya mereka yang inginkan. Apa? Mereka ingin membahagiakan orang tuanya. Jadi mereka merasa dari kelima tadi, banyak di antara mereka jadi orang yang lebih baik, membahagiakan. Dan pertanyaan nomor 6. Bagi yang belum selesai, tetap lanjutkan. Closing pertanyaan di sesi ini. Untuk apa? Bahkan untuk siapa kakak mau melakukan ini semua? Untuk apa? Bahkan untuk siapa kakak mau melakukan ini semua? Sebagai contoh, berkenan saya lihat-lihat nama, ada Kak Amalia Bakti Pertiwi ya. Kak Amalia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Amalia? Bisa open cam Kak? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Di mana sekarang? Di rumah. Oke. Di mana rumah? Di Kebumen. Di Kebumen. Alhamdulillah. Orang tua juga ikut ya? Enggak, lagi kerja. Lagi kerja. Kak Amalia, boleh kita ulangi ya? 6 pertanyaan dari Pak Eri kepada Kak Amalia. Pertanyaan pertama adalah 5 keinginan kakak di masa depan. Boleh kakak bantu sebutkan? 1 itu menjadi orang kaya, yang kedua menjadi hafizah, yang ketiga ingin banget membahagiakan orang tua, yang keempat ingin semua cita-cita tercapai, terus yang kelima ingin hidup bahagia dan tentram. Baik. Amin. Amin. Apa yang membuat kakak bersemangat untuk mewujudkan kelima keinginan itu? Dan mengapa 5 itu yang kakak inginkan? Karena nggak mau kalau misal hidup di masa depan itu hidup susah, karena kan dari sekarang kan udah berjuang ya, nggak mau nyanyain perjuangan diri sendiri dan perjuangan orang tua. Berarti kakak yakin bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Manjadda wajah, apa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Oke. Kalau di antara 5 tadi Pak Erik minta kakak memilih 3 yang menjadi prioritas, mana yang kakak pilih? Hidup bahagia, terus membahagiakan orang tua, terus menjadi penghafal Al-Quran. Baik. Hidup bahagia, membahagiakan orang tua, menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kakak sukses di masa depan itu dengan ketiga ini, siapa orang yang layak hadir dan mendukung kakak pada waktu itu? Pada diri sendiri, orang tua, sahabat terdekat, dan juga pasangan masa depan. Oke. Sahabat terdekat kakak siapa? Teman MTS dulu. Sudah ada? Ada namanya? Ada. Oke. Terus pasangan kakak sudah ada namanya juga? Nggak tahu.
Sudah ada Belum. namanya? Oh, belum ya, baik. Kirain sudah ada namanya juga ya. Mana tahu dari keluarga sudah dipertemukan. Kakak, kalau dari 3 tadi Pak Erik minta kakak pilih 1 yang menjadi prioritas, apa yang kakak pilih? Hidup bahagia. Mengapa itu? Karena kan kalau misalnya hidup bahagia itu kan kebahagiaan kita membahagiakan orang tua. Seperti hidup bahagia tentram, kalau misal banyak uang tapi nggak bahagia kan percuma. Gitu. Luar biasa. Kasih reaction dulu Bapak Ibu ya. Saya jadi mengingat kata Kak Amalia, standby dulu ya. Kak Amalia, 1 lagi pertanyaan dari Pak Erik. Saya agak bergetar ini menjawab jawaban Anda. Untuk apa sih Kak? Untuk apa? Bahkan untuk siapa kakak mau melakukan ini semua itu? Untuk apa dan buat siapa? Untuk kebahagiaan diri sendiri sama orang tua, dan tentunya untuk diri sendiri dan orang tua juga. Dan untuk nanti di masa depan biar hidup itu nggak susah dan nyanyiin perjuangan itu loh. Baik. Saya beri kesempatan kepada Pak Sarvini. Assalamualaikum Pak Sarvini. Waalaikumsalam. Bapak silakan kalau mau bertanya sama Amalia, ada yang mau ditanyakan atau ada pesan untuk Amalia, silakan. Amalia, ini Pak Sarvini mau bertanya ya kepada kakak atau mau memberikan sesuatu pesan kepada kakak. Pak Sarvini silakan Pak. Ya, Mbak Amalia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah niatnya bagus sekali. Mungkin Pak Sarvini ingin tahu kira-kira mempertahankan sampai mencapai apa yang diinginkan tadi itu, motivasi apa yang sangat kuat gitu untuk diamalkan setiap langkah, setiap napas istilahnya, sampai mencapai cita-cita yang diinginkan tersebut. Nah, terima kasih. Semoga mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah untuk sukses. Amin. Amin. Silakan Kak Amalia. Motivasi saya itu kalau misal jangan menyanyiakan perjuangan pada saat sekarang dan jangan menyanyiakan waktu. Terus juga harus jadi orang yang bermanfaat. Saya pernah dengar kata orang kalau misal jadilah orang yang selalu bermanfaat buat orang lain gitu, walaupun enggak tidak banyak bermanfaat kayak buat orang lain, tapi sebenarnya kita merasa bermanfaat buat orang lain. Yang bentuk bermanfaatnya kira-kira saat ini seperti apa yang bisa dilakukan Amalia? Aduh, suaranya enggak kedengaran suara. Mute Kak Amalia. Mute. Contohnya itu kayak misalnya ada teman yang nggak paham pelajaran kan, kadang tanya sama kita, terus kita semampu kita tuh bisa jawab walaupun kita agak tidak mudeng. Terus contoh hal-hal kecil yang teman minta tolong itu kita lakuin gitu, walaupun itu kecil kan mungkin bisa bermanfaat buat orang itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga sukses ya. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Kak Amalia, makasih Ustadz Sarvini. Sama-sama Pak Erik. Coba yang kedua ya, tadi ada juga Khairunisa, Intan Fairana. Khairunisa, Assalamualaikum. Ya, Khairunisa. Oh, apa? Alivia Khairunisa. Assalamualaikum Kak Alivia.
Kak Alivia? Oke. Coba Kak Muhammad Sabril Diandra. Kak Sabril. Assalamualaikum. Kak Sabril. Oke. Kita coba lagi yang lain ya, Abi Muharram ya. Kak Anisatu Rodoyah tadi sempat ngerespon. Assalamualaikum Kak Anissa. Kak Anisatu Rodia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Lagi habis sholat duha ya? Iya. Masya Allah. Kak Anissa, mudah-mudahan selalu sehat. Ini di rumah atau di mana? Lagi di rumah ya? Iya, Coach. Baik. Kak Anissa, tadi Coach Erik kan sempat nanya 6 pertanyaan. Boleh kita ulangi lagi ya untuk memperkuat apa yang Kakak tulis. Tadi pertanyaan pertama, apa 5 keinginan Kakak di masa depan? Boleh Kakak sampaikan kepada kita semua? Boleh, Coach. Yang pertama, yang pasti itu bahagiain diri sendiri, terus bahagiain orang tua, terus tercapai cita-citanya, terus mengajak orang tua haji, terus yang kelima bahagia dunia akhirat. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Semoga sukses, amin. Itu keinginan itu murni dari Kakak atau ada titipan? Murni dari diri sendiri, Coach. Baik, Kak Anissa. Apa yang membuat Kakak bersemangat untuk mewujudkan 5 keinginan itu? Yang pertama karena diri sendiri ya, Coach. Ya. Dari realitanya semua orang nggak ada yang nggak pengen hidup bahagia. Mesti semua orang pengen hidupnya bahagia, pengen bahagiain orang tua, melihat orang tua senang itu rasanya itu sesuatu hal yang dari dulu emang aku impikan gitu, Coach. Oh. Amin, amin, amin. Sekarang kalau kita minta dipilih prioritas dari 5 itu menjadi 3, mana yang menjadi 3 prioritas Kakak? Yang pertama, bahagia untuk diri sendiri, orang tua, terus bahagia dunia akhirat. Bahagia diri sendiri, Karena bahagia Coach, kalau misal kita belum bahagia, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain gitu. Jadi prioritasnya adalah bahagiakan diri sendiri. Ya. Baru bahagiakan orang tua, lalu bahagiakan semua orang ya, dunia akhirat ya, termasuk rahmatan lil alamin. Baik. Amin. Sukses. Ketika di masa depan itu Kakak dianugerahi, dimudahkan oleh Allah kesuksesan, siapa saja orang yang layak hadir, siapa saja yang mendukung di masa itu? Yang tentu pasti orang tua, keluarga, terus orang-orang terdekat gitu yang selalu support, selalu ngedoain, selalu ikut menyupport gitu, Coach. Jadi kayak orang-orang terdekat, kayak temen, terus keluarga gitu, orang tua juga. Boleh tahu siapa orang-orang terdekat itu, Kak? Ada saudara-saudara terdekat yang sering Anissa kayak cerita gimana solusinya, terus terutama Ibu Anissa yang apa-apa yang selalu support gimana baiknya gitu, kayak saudara deket, terus adik juga sama ibu. Oke. Baik. Kalau diminta hanya satu yang prioritas, Kakak milih yang mana? Bahagia dunia akhirat. Untuk apa? Bahkan untuk siapa yang sangat prioritas itu? Untuk diri sendiri dan untuk orang-orang terdekat juga, Coach. Karena kalau misal kita orang tua bahagia, orang-orang terdekat bahagia, pasti diri sendiri juga bahagia gitu. Terus pengennya nggak ada orang yang nggak pengen di akhiratnya bahagia.
pasti semua berusaha agar di akhirat itu bahagia, tentram, masuk surga gitu-gitulah coach. Kayak kita pengenlah di akhirat itu bahagia, karena kita hidup itu karena untuk tabungan di akhirat, bukan hanya untuk main-main aja gitu. Baik. Di sini ada Bu Isni ya, Kak Ani. Ya. Ini ada Bu Isni. Ya. Ini Pak Erik akan persilakan Bu Isni akan bertanya kepada kakak ya. Bu Isni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Erik. Ya. Monggo Bu Isni boleh bertanya kepada Anissa. Mbak Anissa. Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Okay. Baik, Mbak Anissa, Bu Isni cuma mau tanya, sejauh ini Mbak Anissa sudah merasa bisa membahagiakan orang tua atau belum? Menurut kurang lebih sudah, Bu. Ada beberapa yang menurut Anissa itu bikin orang tua senang, misal kayak di juara kelas, terus ada lomba-lomba yang udah diikuti bisa menang, terus ngelihat orang tua bahagia jadi ikut bahagia juga. Keinginan Mbak Anissa yang belum tercapai itu apa, dan apa usaha Mbak Anissa untuk bisa mencapai keinginan Mbak Anissa itu? Yang dari yang paling kecil dulu, Kak, kadang tuh gini, kadang suka berbeda pendapat sama orang tua. Kadang kalau misal orang tua bilang gini, padahal maunya kita gini, jadi suka sedih. Kalau misal kita nggak sepemikiran sama orang tua, itu yang kadang susah untuk dilakuin gitu. Yang usahanya cuman bisa nerima, terus misal disuruh gini harus nerima dulu gitu-gitu. Jadi kayak ngikutin apa kata orang tua itu kayak rasanya itu lebih sulit gitu dari yang kecil. Terus yang kedua pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi pengusaha. Makanya belajarnya itu nggak cuma dari akademik aja, kayak ngikutin lomba-lomba, terus biar buat pengalaman kita di masa depan, seperti itu, Bu. Baik, sudah cukup, Coach. Apa yang Ibu Isni rasakan dari jawaban-jawaban Anissa? Ya, kalau menurut saya Mbak Anissa itu orang yang ini ya, pantang menyerah. Jadi dia punya suatu misi yang juga diusahakan untuk bisa tercapai. Ya, insya Allah saya secara pribadi mendoakan mudah-mudahan Mbak Anissa dan juga Mbak Anissa yang lain, anak-anak kami tercinta kelas 10, semuanya bisa meraih apa yang menjadi harapan-harapannya. Amin. Amin. Bu Isni, terima kasih. Makasih juga. Terima kasih, sehat selalu. Ananda juga baik, amin. Kak Anissa, makasih ya. Kak Anissa mohon izin, apa yang Kak Anissa mau sampaikan ke yang ada di sini? Bagaimana, Coach, tadi? Apa yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu orang Zoom ini? Saya cuma mau berpesan sebaik mungkin, karena jangan pernah kamu kayak menyia-nyiakan waktu kamu untuk hanya bermain atau hanya untuk bersenang-senang, tapi belajar karena masa depan kamu itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin, dan bagaimana cara kamu mencari sebenarnya tuh passion kamu di mana, itu waktu kamu digunakan untuk itu agar masa depan kamu tuh cerah gitu. Oke, itu buat teman-teman ya. Kalau untuk orang tua apa pesannya? Apa yang diharapkan? Mungkin kalau untuk orang tua itu apa ya, Coach? Untuk kayak lebih memperhatikan anak, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya juga dijaga. Jangan kayak misal apa-apa diizinkan, terus dijagalah pergaulan anaknya, karena sesungguhnya itu anak itu kan titipan, Coach. Jadi yaitu tanggung jawabnya tuh orang tua. Jadi kita harus menjaga, harus ngerti gimana cara nge-treat anak, terus bagaimana cara menjaganya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu, Coach. Jadi terima kasih.
di-treat lah, dijaga, dipantau. Oke. Kak Anissa, apa cita-citanya, Kak? Ingin jadi pengusaha, Coach. Ingin jadi Pengusaha. pengusaha. Sukses, amin. Amin. Kalau sudah sukses, Amin. kalau sudah sukses jadi pengusaha, salah satu yang harus diingat adalah masjid. Ya. Nah, itu ada Abi Muharram di situ ya. Dan masjid yang lain, masjidnya Ustaz Supri, Ustaz Toha, masjidnya Ustaz Fauzan juga ya. Ya, masjid yang akan saya bangun. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kak Anissa, terima kasih ya. Sehat dan sukses selalu buat kakak. Salam buat keluarga, bahagia sekali orang tua ya. Mudah-mudahan kakak Amin. sampai apa yang diinginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, dua contoh sudah kita dengarkan. Saya sebenarnya ingin mendengar satu laki-laki. Cuman saya tadi lagi nyoba Mas Sabril kok belum connect ini. Coba kita, atau ada satu laki-laki, tadi kan wanita semua. Saya mau nak coba satu laki-laki. Abi Muharram ada ide kah? Sebagai closing kita, Bu Esti ya, satu lagi Bu Esti ya. Ya, silakan Ustaz. Nah, ini tadi yang aktif menjawabkan Kak Fedo ya. Ya, ada Vedo tadi. Kak Fedo, Assalamualaikum. Kak Sabril, saya ikut Sabril ikut pelatihan KSN. Oh ya. Kak Fedo, Assalamualaikum. Kak Fedo? Nggak nyambung. Oh, ini mungkin ya dari IPA 4 ini. Muhammad, ada Fedo. Fedo. Fedo sudah aktifkan kamera. Silakan, Fed. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Fedo? Baik, Pak. Baik. Kak Fedo sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Baik, Kak Fedo, tadi 5 pertanyaan, 5 keinginan kakak di masa depan. Pak. 5 keinginan Kak Fedo di masa depan. Ya, 1 menjadi kaya, 2 rajin ibadah, 3 membahagiakan orang tua, 4 bermanfaat bagi rakyat, ya bagi masyarakat, 5 apa ya tadi? Siapa lagi? Tali. Baik. Jadi kalau dipilih di antara semua itu, kalau satu yang paling prioritas yang apa? Ya, yang kaya lah, Pak. Nah, pertanyaannya mengapa? Lalu kalau kaya, lalu apa Kalau yang? kaya bisa ini, bisa melakukan baik, bisa beramal, bisa membahagiakan orang tua. Terus semua menjadi lebih mudah, Pak, di dunia. Baik. Nah, saya nyambung pertanyaannya Ustadz Safini tadi. Usaha apa yang kakak lakukan sehingga kira-kira gambaran kaya di masa depan itu bisa terlihat? Ya, berinteraksi dengan banyak orang, lalu ya harus kreatif. Salah satu ide kreatif Kak Fedo yang mungkin bisa di-share ke kita apa Kak Fedo kira-kira? Kreativitas yang sedang kita share. Belum punya ide, Pak. Oh, nggak ada ide ya? Belum, Pak. Lagi mikirin mau ngapain. Siapa orang-orang yang selama ini mensupport Kak Fedo? Ya, insya Allah sih orang tua. Baik. Di luar orang tua ada nggak yang mensupport seperti mentor, seperti guru? Nggak tahu sih. Inspirator dari YouTube, dari YouTube. Tokoh nasional yang Kak Fedo kagumi siapa? Tokoh nasional sekarang atau yang dulu? Oh, boleh. Yang dulu apa yang sekarang? Apa ya tokoh nasional? Atau tokoh agama mungkin. Siapa yang agama ya Gus Karim. Okay. Ada alasan mengapa beliau? Ya baik, terus mengajarkan sedikit ilmu tapi yang masuk banyak. Berarti dari hati ya? Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Kak Fedo, standby Kak. Ini ada, saya boleh, Bu, ada walinya Prasmaji. Mohon itu, Assalamualaikum.
Dengan Ibu siapa? Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu dengan Bu siapa, Bu? Saya Bu Dini, Coach. Bu Dini. Ya. Baik, Bu Dini, tadi saya ngobrol sama Vedo, ini ada Vedo di Zoom ini. Mohon izin Bu Dini boleh bertanya kepada Vedo, silakan. Bu Dini gitu. Oke. Mas Vedo, kelas berapa ya? Saya belum mencermati tadi. Kelas 10. 10. Ambil IPA, IPS atau apa? Oke, baik. Kelas 10 IPA. Oke, baik. Mas Vedo, selama pembelajaran yang mungkin pandemi COVID ini dilalui dengan daring, mungkin ada yang ingin Mas Vedo sampaikan buat teman-teman, semangat belajarnya selama pandemi itu seperti apa? Ya, selama pandemi ini menurutku pelajarannya tidak efektif. Ya, susah kalau mau rajin belajar itu. Soalnya ya kalau belajar itu harus pada tempatnya. Misal kalau ibadah di rumah bisa, tapi kan kurang tepat. Harusnya ibadah di tempat ibadah seperti masjid, gereja atau lainnya. Nah kalau belajar itu ya pasnya di sekolah. Jadi untuk belajar di rumah itu agak susah. Soalnya tempat seharusnya untuk melakukan pelajaran itu. Oke, baik Mas Vedo. Ini kan masih pandemi ya, mungkin Mas Vedo ada apa ya, semacam mengajak teman-teman, karena memang mungkin pembelajaran kita belum tahu ya, nanti kita mau bisa masuk sekolah atau tidak, tapi selama mungkin tips yang bisa diberikan Mas Vedo kepada teman-teman seperti apa? Ada sih, soalnya saya juga saya malas banget. Lakuin aja dulu, masalah malas, kalau enggak ya kalau malas nggak usah, soalnya belajar yang kita ikhlas itu ya kita ambil. Oke, baik Mas Vedo, mungkin dari peserta Zoom hari ini, mungkin dari coach, dari para guru, mungkin dari teman siswa yang lain, mungkin ada semacam support untuk, kalau yang di sini mungkin yang baru kita lakukan dengan Mas Vedo ya, mungkin dengan anak-anak yang lain butuh support, butuh semangat, sehingga mungkin Mas Vedo tadi tujuannya ingin kaya ya, kaya di sini mungkin bisa diartikan kalau ingin menyenangkan orang tuanya. Nah, mungkin ada semacam mungkin ya apa ya, kita semacam memahami apa sih yang saya bisa sampaikan untuk orang tua kita, dalam artian oke, selama pandemi ini kita pembelajarannya seperti ini, tapi mesti ada sih, masih ada niat kita untuk menyenangkan orang tua dengan kita syukuri sudah bisa sekolah di Mantiga Jogja. Nah, mungkin ada hal yang nanti akhirnya muncul nih dari Mas Vedo dan teman-teman yang lain untuk memberikan semangat untuk belajarnya selama pembelajaran daring. Gitu, Coach, mungkin. Terima kasih, Mas Vedo. Terima kasih, Bu Dini, wali dari Kak Prasmaji. Mas Vedo, apa yang bikin kakak bahagia? Yang bikin kakak senang? Simpel sih, Pak. Ketemu teman saya bahagia, dapat uang saya bahagia. Ya, hal-hal kecil itu gampang bikin bahagia sih, Pak. Baik. Kalau ketemu teman seperti apa yang kakak paling kuat itu bisa mempengaruhi Kak Vedo? Biasanya ya kalau teman sih yang paling dekat ya dulu pertamanya musuh tapi sekarang jadi dekat, itu teman paling mempengaruhi di hidup saya. Di Mantiga juga? Dari Mantiga belum punya teman sih. Oh, belum ada, belum, karena masih baru awal ya, karena semuanya COVID ya. Kalau kenalan mungkin ya, kalau teman ya. Belum menurut saya. Baik, terus selama pembelajaran online, pernah kakak merasakan senang pada saat pembelajaran itu pas kapan? Belum pernah senang sih selama pembelajaran online. Jadi selama online satu pun belum pernah merasakan senang? Enggak, kalau di luar pembelajaran iya. Tapi pada saat satu situasi yang betul-betul kakak enjoy pada waktu online itu pas kapan? Nggak ada.
Nggak ada, sama sekali sampai sekarang. sama sekali. Itu disebabkan apa? Ya, gimana ya? Ya karena nggak ada teman sih. Oh, karena baru awal ya. Teman ya bisa. Kalau tanya-tanya, ya pasti gurunya juga kesusahan jawab. Makanya saya nggak, ya bukannya nggak senang sih, ya kurang senang sama pembelajaran. Oke. Kurang senang karena pertama belum pernah ketemu, yang kedua semuanya online, dan belum pernah ketemu secara langsung dengan salah satu dari teman kelas, belum pernah, satu pun belum pernah. Kalau satu pernah sih. Siapa? Pandu. Mas Pandu. Pernah ketemu, ngobrol, ngopi, datang ke rumah gitu ya? Ya kalau datang ke rumah nggak ketemu ini, pas dia main ke dekat rumah. Jadi ketemu di situ. Iya. Nah, setelah ketemu Pandu itu gimana rasanya? Senang? Ya senang aja sih. Ya bisa ngobrol sama teman sekelas. Ya walau ini sih cuma sekali doang. Oke, tapi rasanya senang? Senang. Oke. Sekarang gini, ada kesulitan yang kakak alami dalam pembelajaran online, dan itu tidak hanya kakak alami, mahasiswa Pak Erik juga banyak sekali ngalami yang kayak gitu. Tapi sesuatu yang kita mau coba ya berulang-ulang, sebenarnya ada satu titik kesenangan yang membuat kita sebenarnya enjoy. Nah, salah satunya adalah coba Kak Vedo sampaikan ke Pak Erik, apa pengalaman yang paling membuat kakak paling senang? Ya bermain sama teman sih paling senang. Oke. Pengalaman bermain sama teman yang pas kapan kakak senang banget? Pas pantai. Oke. Boleh diberitahu ke Pak Erik, itu tahun berapa? 2020. 2020 kakak main ke pantai di bulan apa? Pak, kurang dengar. Di bulan apa mainnya? Desember. Di bulan Desember. Oke. Pantainya di mana? Pantai Drini, Pak. Oke. Ada berapa orang di situ? Mungkin ya sekitar 15-16-an. Oke. Siapa yang kakak kenal ada di situ? Yang kakak ingat? Siapa yang ada di situ? Ya kenal semua sih. Ya pokoknya teman SMP, kakak kelas SMP. Coba sebut salah satu. Ya, salah satu ya Parijal, Sadu, Wahyu. Rizal. Baik. Saya hanya ingin memunculkan memori bahagianya. Kak Rizal pada waktu itu bajunya warna apa? Parijal warnanya pink. Oke. Terus Pandu? Pandu nggak ada, Pak. Oh, Rizal pakai baju warna pink. Satu lagi yang kakak ingat, siapa di situ yang pakai baju yang kelihatan? Ya sama sih warna pink, namanya Irgi. Nggak pakai celana. Baik, Kak Vedo, boleh pakai tangan kakak tunjukkan rasa bahagia yang kakak rasakan seperti apa besarannya? Ini Pak. Enggak, maksudnya ini kan jempol. Enggak, maksudnya kalau dilihat dengan tangan, ukuran bahagianya kalau kita kasih layar selayar apa? Ini Pak. Ada selayar TV atau selayar LCD? Ya selayar laptop aja lah, Pak. Oh, selayar laptop. Itu selayar laptop tuh ada nggak yang lebih bahagia dari ini, dari pengalaman ini? Ini yang paling besar bahagianya. Ya, masih ada sih Pak, tapi susah jelasinnya. Oh, ya karena kalau selayar, oke ya, selayar laptop ini aja nggak apa-apa ya, oke. Tapi rasanya senang ya? Ya senang banget. Senang banget, baik. Terus yang kakak bikin susah tadi apa kak? Rasa apa? Yang bikin susah. Ya, yang tadi kakak nggak senang tadi apa? Karena belajar online. Ya masalah ini sih. Pengalaman apa yang bikin kakak? Dan makin lama makin nggak paham. Oh, oke, makin lama makin nggak paham. Kalau dilihat rasa nggak pahamnya sebesar apa? Sebesar rumah. Oke, sebesar rumah. Baik. Kak Vedo, Pak Erik minta tolong bisa ya? Ya Pak. Baik, caranya gini. Nanti yang nggak senang tadi kita akan coba cara pandangnya. Ini Pak Erik hanya ingin cara pandang. Kakak santai ya, tenang ya, relax ya. Oke, boleh tarik nafas dalam?
konsentrasi aja. Konsentrasi aja. Kalau lebih konsentrasi matanya dipejam, pejamkan. Tarik nafas dalam. Oke, sekarang kakak silakan bayangkan tahun 2020 sedang di pantai bersama 15 orang kakak-kakak kelas dan ada Anda di situ. Oke, Anda rileks, bayangkan. Sudah ketemu? Ya. Oke, sekarang coba ukuran senang tadi dibuat selayar handphone. Pakai tangan aja. Ukuran tadi matanya konsentrasi, tetap pejam aja, nggak apa-apa biar konsentrasi. Di sekarang dibesarkan selayar handphone. Ukuran yang senang tadi itu pakai tangan aja, kakak kasih sebesar layar handphone. Ya, ukurannya senang tadi selayar handphone. Sudah? Ya. Baik. Sekarang buka matanya. Sekarang konsentrasi lagi ya, tarik nafas. Sekarang yang nggak kakak suka tadi, belajar online. Oke, nggak suka. Coba tunjukkan besarnya. Besarnya seperti apa? Oh, sebesar rumah. Ya. Baik. Sekarang yang nggak senang tadi, sebesar rumah, sekarang besarkan selayar laptop. Konsentrasi. Nggak suka belajar online tadi, sekarang besarkan selayar laptop. Pakai tangan, tunjukkan selayar laptop. Sudah, anggukkan kepalanya. Baik. Sekarang Kak Vedo, coba kesenangan yang layar handphone tadi, yang di pantai tadi, kakak ambil lagi, sekarang letakkan di posisi kiri bawah layar yang laptop. Oke, siap. Yang senang tadi, seukuran layar handphone, letakkan di kiri bawah layar yang laptop. Sekarang saya ingin bertanya, coba kakak konsentrasi, tarik nafas dalam. Yang sekarang ukuran layar laptop itu adalah yang kakak nggak suka. Oke. Sekarang ukuran yang layar handphone adalah kakak yang bikin kakak bahagia. Betul? Pak Erik ulangi sekali lagi. Handphone gambarnya apa? Handphone wallpaper, Pak. Lagi di pantai ya? Iya. Oke, yang layar laptop, apa yang bayangan yang teringat atau yang nggak suka? Ya, daring online. Oke, daring online. Oke, konsentrasi. Tarik nafas. Pejamkan matanya, relax aja. Tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas dalam. Oke, perhatikan. Yang layar handphone adalah gambar yang kakak senang. Ada bersama teman-teman, enjoy. Yang layar laptopnya adalah belajar online yang tidak senang. Oke, siap ya kak? Konsentrasi, pejamkan matanya. Tetap fokus. Begitu Pak Erik bilang 3, nanti saya akan minta kakak siap ya. 1, 2, 3. Gambar yang handphone kakak perbesar, kakak perbesar, kakak perbesar, kakak perbesar sampai menutup layar yang laptop. Gambar yang handphone kakak perbesar, kakak tarik sampai menutup layar yang laptop. Tarik sampai nutup. Anggukan kepalanya apabila sudah nutup. Oke, gambar yang laptop sekarang gambar apa? Gambar pantai. Pantai, oke. Hitungan ketiga buka matanya. 1, 2, 3 buka matanya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Standby, tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Konsentrasi. Layarnya jadi putih. Sekarang layar laptop adalah gambar yang nggak senang, belajar daring. Kemudian gambar yang handphone adalah gambar yang lagi bahagia sama teman-teman main. Kelihatan betul? Oke, diulangi sekali lagi. Gambar handphone apa? Gambar handphone di pantai. Pantai. Gambar laptop? Daring online. Oke, standby kak. Tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Hus. Gambar handphone diperbesar. Gambar handphone diperbesar, 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 diperbesar sampai nutup layar yang laptop. Sampai nutup yang laptop. Tarik. Oke. Sekarang gambar laptopnya gambar apa? Gambar pantai. Oke, hitungan ketiga buka matanya. 1, kakak lebih bersemangat. Yang kedua, apabila ada sesuatu yang kakak nggak suka, kakak bikin sesuatu yang bikin kakak senang, kakak akan makin enjoy ketika belajar apapun. 3, dalam Zoom, dalam daring, kakak lebih enjoy dan senang. Insya Allah masa pandemi, semester depan masuk blended learning, kakak semakin lebih bahagia. Hitungan 3, buka matanya. Pak. Oke. Apa yang terlihat? Zoom. Ya, oke. Gimana kalau Zoom besok? Oke? Insya Allah saya buat senetra mungkin lah. Baik, terima kasih. Pokoknya kalau kakak nggak senang, apa yang terjadi? Munculkan rasa senang bahagianya. Sekarang mohon maaf, dalam pikiran kakak, apa yang dirasakan saat ini? Sumuk, Pak. Oh,
lagi berkecamuk ya? Ya, Pak, di samping rumah pabrik, Pak. Jadi sumur. Situasinya. Baiklah, terima kasih tepuk tangan buat Kak Fedo, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, situasi sulit dalam situasi pandemik ini memang tidak semua orang terbiasa karena pola pembelajarannya tidak sama. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak hanya siswa, mahasiswa pun mengalami hal yang sama. Bahkan orang bekerja juga gitu. Tinggal caranya adalah bagaimana pikiran kita ini kita mapping kepada sesuatu yang kita suka. Kak Fedo tadi sudah kita coba untuk memikirkan sesuatu yang dia suka. Ketika Bapak Ibu guru mengajar tidak bahagia, harus macam-macam, coba bayangkan sesuatu yang kita suka. Kak Fedo tadi saya coba dengan teknik namanya Swiss pattern. Swiss pattern itu adalah tinggal mengalihkan sesuatu yang disukai untuk menutupi sesuatu yang bikin tidak suka. Nah, lama-lama nanti kalau sudah terbiasa seperti Abi Muharram, ketika ada persoalan sulit langsung tinggal ngomong, Masya Allah, astagfirullah, senang ya Allah. Nah, itu sudah langsung terkondisikan. Nah, dengan mengalami seperti itu, dengan berusaha terus-menerus, insya Allah kita pasti bisa, karena kita diberikan kemampuan bisa untuk melakukan banyak hal. Kak Fedo, apa saran buat teman-teman? Apa, Pak? Apa saran buat teman-teman? Penting los. Wah, yang penting los, artinya tetap bersemangat ya. Ya, Pak. Dan insya Allah, Mas Fedo, mudah-mudahan Anda bisa menjadi orang kaya suatu saat nanti. Amin, 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 amin. Begitu Anda menjadi orang kaya, apa yang pertama ingin Anda lakukan? Yang membahagiakan orang tua, terus berterima kasih pada guru. Luar biasa, ya Allah. Tepuk tangan buat Kak Fedo. Hebat, Fedo, hebat. Sukses ya. Amin. Sukses buat Kak Fedo ya. Abi Muharram, Ustadz Toha, Ustadz Sarfini, Ustadz Fauzan, dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan, kesabaran, bahwa setiap situasi memang ada tantangannya, bukan masalahnya yang kita pikirkan, karena masalah itu tinggal cara memandangnya. Masalah itu tidak pernah hilang, tapi yang ada adalah bagaimana cara pandang kita terhadap persoalan itu. Sehat dan sukses selalu buat Bapak Ibu semua. Banyak kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Erik. Masya Allah sekali. Mantika Sleman ini sudah sering mengadakan AMT dan virtual parenting. Tapi luar biasanya setiap sesi AMT itu bersama Coach Erik berhasil membangkitkan semangat dan menghidupkan mimpi-mimpi para siswa Mantika Sleman. Terima kasih, Coach. Amin, amin. Terima kasih, Bu Esti. Terima kasih. Terima kasih, Pak Erik. Terima kasih, Ustadz. Untuk acara selanjutnya, yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Toha selaku Wakil Kurikulum. Kepada Bapak Toha, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Erik. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami sampaikan beberapa informasi terkait hari-hari terakhir semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Perlu kita sampaikan kepada para siswa dan orang tua bahwa waktu KBM semester 2 tinggal 1 hari lagi ya, tanggal 31 Mei besok, karena tanggal 1 Juni sudah libur dan PAT atau penilaian akhir tahun akan kita laksanakan 2 sampai 12 Juni 2021. Nah, oleh karena itu dimohon kepada para siswa yang mungkin masih punya tagihan-tagihan terkait mata pelajaran, silakan dikomunikasikan dengan baik dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Kemudian perlu kita informasikan kepada kelas 10 bahwa karena layanan pembelajaran kelas 10 di Mantiga mulai
2020-2021 ini Anda mengikuti layanan SKS ya, Sistem Kredit Semester, yang basisnya adalah Mastery Learning atau pembelajaran tuntas. Nah, sehingga memang perlu kita sampaikan sekali lagi bahwa di kelas 10 tahun ini tidak ada kenaikan kelas, tapi yang ada adalah lulus atau tidak lulus dari mapel di semester 1 ini, semester 2 ini. Nah, oleh karena itu, seperti semester 1 yang lalu, di semester 2 ini, di sesi setelah penerimaan raport nanti, penerimaan nanti, akan kita laksanakan kembali semester pendek, seperti semester kemarin, untuk 7 mata pelajaran yang menjadi ciri khas jurusan, ditambah mata pelajaran yang menjadi mapel umum tes dimanapun, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan 4 yang lain adalah 4 mata pelajaran ciri khas jurusan. Sehingga mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian pada kelas 10 kita harap jangan selalu ingin menjadi orang yang selalu diingat apa wali kelasnya tiap pagi. Mohon baliklah kebiasaannya. Jadi mulai PAT besok, anak-anak yang nanti menyapa Bapak Ibu guru wali kelasnya, Bapak, Ibu, saya sudah siap. Jangan selalu digugah, dioyak-oyak terus itu. Jadi dibalik sekali-kali Bapak Ibu wali kelas yang disapa, agar nanti ada perubahan semangat di PAT tahun ini. Saya kira informasi itu yang perlu kita sampaikan, dan nanti insya Allah 18 Juni ya, 18 Juni Anda sudah akan menerima kartu hasil studi dan raport semester 2. Insya Allah. Saya kira demikian, dan selamat belajar. Semoga Allah memberikan banyak kemudahan meskipun di situasi yang serba ada keterbatasan. Insya Allah selalu sehat, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha yang telah memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan PAT yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 2 Juni nanti. Baiklah Bapak Ibu guru, orang tua, dan para siswa yang kami sayangi, telah sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Coach Erik Hadi Saputra, kepada Bapak Kepala Mantika Sleman, Bapak Ibu guru dan pegawai, dan tidak lupa kepada orang tua dari siswa kelas 10 yang telah meluangkan waktunya, dan juga kepada para siswa kelas 10 semuanya. Insya Allah kita akan segera bertemu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Terakhir, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya selaku pembawa acara pada acara AMT dan parenting pagi ini, mohon maaf apabila banyak kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.